Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono faqitu taura ini man utawa wong bana kang pertela apa fasatu sholatihi rusake salate man al-ula kang awal. Fala taqaum mongko ora tumiba apa asaniatu salat kang kaping pindho nganha saking ula. Nganha saking ula balik wajib apa yang ada Tuhan baleni ula. Jadi orang yang tidak punya sama seperti Faqidut Tahura ini, karena sholatnya harus mengulang, maka sama dengan orang yang sholat awalnya memang rusak, mungkin karena lupa apa, mungkin lupa Fatihah, lupa tahiyat, akhirnya tidak dibaca dan lain sebagainya, lupa rukuknya cuma lupa rukuk. Nah ini sholat yang pertama itu tidak sah, maka dia wajib mengulang. Ala sahihi miturut qaul kang sahih. Ala sahihi miturut qaul kang sahih, menurut qaul yang sahih. Wakila diucapake apa la tajib ora wajib apa i'adah litabayyuni annal fardhu krana pertelane sak temene fardu, krana krana pertelane sak temene fardu hina idin dalam nalikane bana huwa ya fardu iku asaniatu salat kang kaping pindho. Salat kang kaping pindho. Itu tidak maksudnya tidak wajib mengulang, itu tidak bukan maksudnya itu mengulang, itu dia tidak tetap, karena salat yang awal itu memang tidak dianggap salat karena tidak sah. Maka tetap ya dia namanya ya yang dianggap fardu itu ya tetap sholat yang kedua, karena sholat yang awal memang hukumnya tidak sah gitu. Kalau dawe musannif au ghairuhu au ghairihi, lafat au ghairihi kila diucapake wa naflun lan sunat, wa naflun au ghairihi kila wa naflun wa mislu fardin. Dawu au ghairuhu qila wa naflun mislu fardin. Ai wa ghairu ma tegese utawi liyane barang. Ai wa ghairu ma tegese utawi liyane barang takodama kang wis dingin apa ma. Takodama kang wis dingin apa ma minas sunati saking sunah al-madhkurati kang ditutur. Misalnya sholat Id, setelah sholat Id dari Jakarta naik pesawat jet tempur saking cepatnya sampai sini cuma 1/4 jam, sampai sini masih ada sholat. Saya naik helikopter, dari sana dari Jakarta ke sini, saking ngebutnya helikopternya sampai sini belum mulai sholat Idnya. Nah ini setelah sholat Id dari sana kembali ke sini kok ketemu ada sholat Id lagi, dia boleh mengulang sholat Id tersebut. Itu maksudnya wa naflun mislu fardin. Maksudnya sholat sunat dalam pengulangannya itu sama dengan sholat fardu. Tarawih di sini di Jakarta tarawih sudah selesai. Di sini mulainya jam 8. Naik pesawat sini, di sini kok masih mulai tarawih, boleh ikut tarawih lagi. Jadi nanti hitungannya itu sunnah mengulangnya, bukan masalah hitungan. Kalau hitungannya tetap, kalau yang ada yang memakai 20 rakaat, ada yang pakai 8 rakaat, kan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu ma utawi liyane
salat takodama kang wis dingin apa mak wa ghairu ma taliyane barang takodama kang wis dingin apa mak minas sunati nyatane sunat minas sunati nyatane sunat al madkurati kang ditutur iku antakuna yen to ana apa as-sholatu salat al ula kang awal iku fardhon fardu muatan kang ditekani naflan utawa sunat tusanu kang disunatake fi ing dalem naflu apa jamaatu jamaah naflan utawa sunat tusanu kang disunatake fi ing dalem naflan apa al jamaatu jamaah ghairul kusufi saliyane salat gerhana saliyane salat gerhana. Jadi kalau memang itu salat wajib kalau salat wajib sudah pasti. Nah kalau sholat sunnah itu yang bisa diulang itu sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah. Seperti yang saya katakan tadi, sholat id di Jakarta pulang kampung di sini masih sholat id. Misalnya naik pesawat cepat, di sini masih sholat id, masih mau mulai sholat id itu boleh mengulang sholat id lagi. Sholat tarawih sampai sudah selesai pulang di musola tiba-tiba lewat masjid kok masih iqomah mau menjalankan sholat tarawih maka dia boleh mengulang sholat tarawih tersebut. Tuh, enggak terus jadi wah nanti sholatnya jadi 40 rakaat enggak gitu loh. Karena hukum yang kedua ini tetap cuma hukumnya sunnah boleh diulang dan boleh enggak kan kayak gitu. Itu mencari pahalanya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Fal muradu maka tekan dikarepake bi kelawan kaul iku bayanu syartin jelasake syarat as-sabi'i kang kaping 7. Iku bayanu syartin jelasake syarat as-sabi'i kang kaping 7 oleh salan ora ana fal muradu kang dikarepake oleh salan ora ana pal muradu kan dikarepake bi kelawan kaul iku bayanul khilafi jelasake persulayan. Iku bayanul khilafi jelasake persulayan fil aqwali ing dalam pira-pira dawuh. Fil aqwali dalam pira-pira dawuh. Kama kaya keterangan qad yutawahamu kang dicipta apa ma. Kama kaya barang qad yutawahamu kang terkadang disalah cipta poma kang terkadang disalah cipta poma seperti hal-hal yang mungkin seringkali orang itu salah sangka ya gitu bahwa wah ini nanti menjadi 40 saya katakan tadi ya enggak ini sholatnya bagaimana sholat ada diulang-ulang kayak gitu itu hukumnya sholat yang kedua kalau sholat fardu itu hukumnya sunnah mengulangnya ya tetap niatnya tetap niat fardu karena apa karena mengambil faedah yang lebih besar pahala yang lebih besar seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ketika sholat di musola pahalanya 27 berjamaah ketika di masjid pahalanya sama-sama 27 tapi berbeda karena tempatnya lebih mulia antara musola atau langgar atau surau dengan masjid itu lebih besar masjid maka ya disunahkan untuk mengulang itu untuk mencari pahala yang lebih besar gitu atau mungkin imamnya bacaannya tadi kurang jelas ini ada imam yang bacaannya jelas ahli fikih itu kan tahu ilmu fikih dan bacaannya tajwidnya bagus itu ya sholatnya itu lebih baik gitu paham toh tuh jadi kalau di ini perlu sampean ketahui bahwa jarang kalau di Indonesia itu sering tidak tahu kalau membuat tempat sholat untuk bersama itu jangan dibuat musola jangan ditulis musola al-ikhlas misalnya jangan tulislah masjid. Niatnya membuat masjid. Karena masjid itu ada dua, ada masjid jami, ada masjid umum, masjid untuk sholat
berjamaah. Masjid jami itu masjid yang untuk sholat Jumat. Sholat masjid untuk sholat berjamaah itu ya musola itu namanya masjid untuk berjamaah. Tapi kalau akadnya untuk tempat sholat tok, maka dia tidak menjadi masjid. Misalnya masjid Al-Umbul Etani itu dulu akadnya itu membuat masjid, maka di situ kalian bisa iktikaf. Ya, paham toh? Jangan salah. Jadi kalau sampean di masjid Etani itu kan akadnya masjid. Kalau masjid Lor itu nggak tahu dulu gimana akadnya. Orang itu menganggapnya bagaimana. Kalau itu akadnya masjid, bisa iktikaf. Itu kerennya di situ. Maksudnya bisa mengambil pahala di situ iktikaf. Kalau di musola nggak bisa iktikaf, tapi kalau di masjid bisa. Asal awalnya itu dibuat masjid walaupun tidak untuk sholat Jumat. Jadi masjid itu ada masjid untuk sholat Jumat dan masjid yang tidak untuk sholat Jumat. Kalau di Indonesia sudah terbiasa dinamakan musola, sehingga namanya bukan masjid. Kalau